Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan membahas tentang relasi dan fungsi. Jadi, simak baik-baik ya. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian relasi. Relasi adalah suatu kalimat dalam matematika yang memasangkan unsur-unsur dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Untuk menyatakan relasi ada 3 cara. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, diagram kartesius. Dan yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Untuk contohnya, sudah tertera di gambar ya. Untuk diagram panah, anggota A terdiri dari Dimas, Doni, Vivi, dan juga Puput. Dan untuk anggota B terdiri dari pelajaran yang disukai, yaitu ada IPS, seni budaya, PPKN, olahraga, matematika, IPA, dan juga bahasa Inggris. Kita tinggal menghubungkan antara orang dengan pelajaran yang disukai. Seperti Dimas menyukai pelajaran IPS dan juga seni budaya. Doni menyukai PPKN dan juga olahraga. Vivi menyukai pelajaran IPA. Dan Puput menyukai pelajaran matematika dan juga bahasa Inggris. Yang kedua adalah diagram kartesius. Kita buat diagramnya ya teman-teman. Untuk garis A itu terdiri dari orangnya atau pelakunya. Di sini ada Ani, Irfan, Arman, Ahmad, dan juga Erwin. Dan untuk garis B, ini untuk makanan yang disukai. Ada bakso, nasi goreng, mie ayam, soto, dan juga ikan bakar. Ani menyukai bakso dan juga nasi goreng. Jadi kita tarik titiknya berada di titik Ani dan juga bakso dan juga nasi goreng. Begitu seterusnya. Yang ketiga, ada himpunan pasangan berurutan. Seperti yang tadi, di sini Ani menyukai bakso dan juga nasi goreng. Irfan menyukai mie ayam, Arman nasi goreng dan juga soto, Ahmad ikan bakar, dan Erwin bakso. Sifat-sifat relasi. Sifat-sifat relasi dibagi menjadi 3, yaitu refleksif, transitif, dan juga simetri dan antisimetri. Untuk penjelasannya, yang pertama refleksif. Jika A, A anggota R untuk setiap A anggota A, dengan kata lain, suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak refleksif jika A anggota A, sedemikian sehingga A, A bukan anggota R. Contoh, misalkan anggota A yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan relasi R adalah relasi kurang dari atau sama dengan yang didefinisikan pada himpunan A. Apakah R bersifat refleksi? Untuk penyelesaiannya, anggota R 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,3, 2,4, 3,3, 3,3, 3,4, 4,4 terlihat bahwa 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 merupakan unsur dari R. Dengan demikian, R dinamakan bersifat refleksi karena bilangannya sama ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada transitif. Jika A, B anggota R dan B, C anggota R, maka A, C anggota R untuk A, B, C anggota A. Contoh, misalkan anggota A yaitu 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, dan 9, dan relasi R didefinisikan oleh A, R, B jika dan hanya jika A membagi B, di mana A, B anggota A. Apakah R bersifat transitif? Untuk penyelesaiannya, anggota R adalah 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3,3, 3,6, 3,9, 4,4, dan 4,8. Ketika 2,4 anggota R dan 4,8 anggota R, terlihat bahwa 2,8 anggota R. Dengan demikian, R bersifat transitif. Yang ketiga adalah simetri dan antisimetri. Jika A, B anggota R, maka B, A anggota R untuk setiap A, B anggota A. Relasi R pada himpunan A disebut tidak simetri jika A, B anggota R, sedemikian sehingga B, A bukan anggota R. Contoh simetri anggota A yaitu 1, 2, 3, 4. Dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka untuk penyelesaiannya, anggota R yaitu 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,4, 4,2, 4,4. Simetri karena A, B anggota R, maka B, A anggota R. Untuk buktinya, 1,2 dan 2,1 anggota R, 2,4 dan 4,2 anggota R. Untuk contoh antisimetrinya, yaitu himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka untuk penyelesaiannya, himpunan R terdiri dari 1,1, 2,3, 2,4, 4,3. Hal ini antisimetri karena A, B anggota R, maka B, A bukan anggota R. Untuk buktinya, 2,3 dan 3,2 bukan anggota. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Arum, NIM 2619104, akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu tentang jenis-jenis relasi. Nah, untuk jenis-jenis relasi itu dibagi jadi 3. Yang pertama, relasi identitas, kemudian relasi kosong, dan relasi inverse. Nah, berikut ini adalah pemaparannya. Relasi identitas. Relasi identitas dinotasikan sebagai IA, di mana merupakan himpunan pasangan-pasangan A, dengan A adalah elemen dari himpunan A. Untuk lebih memahaminya, kita masuk pada contoh soal. Misalnya, terdapat himpunan A yang memiliki anggota 1,2,3. Tentukanlah identitas dari himpunan A itu. Penyelesaiannya, kita kalikan himpunan A dengan himpunan A, sehingga semua elemen atau anggota dari himpunan A harus dikalikan dengan semua elemen atau himpunan dari anggota A.
sehingga menghasilkan pasangan 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, dan 3,3. Sehingga identitas himpunan A adalah pasangan 1,1, 2,2, 3,3. Kenapa? Karena merujuk pada pengertiannya yaitu himpunan pasangan-pasangan A, A. Berarti nilai elemennya itu adalah sama. Misalnya 1,1, 2,2, 3,3. Itu kan elemennya sama. Dan itu juga merupakan elemen dari himpunan A. Kemudian yang kedua, relasi kosong. Relasi kosong itu merupakan himpunan kosong dan A kali A. Relasi kosong di sini adalah himpunan kosong dari A kali A. Untuk lebih memahaminya, kita masuk pada contoh soal. Jika ada suatu himpunan A, di mana himpunan A itu adalah himpunan kosong, maka himpunan A dikali himpunan A adalah kosong. Maka tentukanlah relasi dari himpunan A ke himpunan A. Sehingga penyelesaiannya adalah jika R suatu relasi dari A ke A, maka relasi yang terbentuk adalah relasi kosong. Karena tadi himpunan dari A-nya itu kosong, dan jika dikalikan juga hasilnya kosong. Selanjutnya adalah relasi inverse. Misalnya, R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Maka, inverse dari R yang dinyatakan dengan R pangkat minus 1 adalah relasi dari B ke A, yang mana mengandung semua pasangan terurut yang bila dipertukarkan masih termasuk ke dalam R. Berikut ini adalah notasinya. Nah, untuk lebih memahaminya, kita masuk ke contoh soal. Misalkan ada himpunan P yaitu 2, 3, dan 4. Dan Q 2, 4, 8, 9, dan 15. Jika didefinisikan relasi R dan P ke Q yaitu P, Q elemen R. Jika dan hanya jika P habis membagi Q, tentukanlah inverse R. Nah, dalam penyelesaiannya, R inverse merupakan inverse dari relasi R, yaitu relasi dan Q ke P. Diperoleh R inverse 2,2, 4,2, 4,4, 8,2, 8,4, 9,3, 15,3. Pembahasan selanjutnya adalah tentang operasi relasi. Operasi relasi adalah aturan untuk memperoleh elemen tunggal dari satu atau lebih elemen yang diketahui. Berikut ini adalah beberapa operasi yang berlaku dalam relasi pada suatu himpunan. Yang pertama, operasi irisan atau intersection. Yang kedua, operasi gabungan atau union. Yang ketiga, operasi perbedaan simetris. Yang keempat, operasi selisih. Dan yang kelima, operasi komplement. Berikut adalah contoh dari operasi relasi. Jika himpunan A memiliki anggota 1,2,5 dan 6. Kemudian R1 anggotanya pasangan 1,1, 2,2, 5,5, 6,6, dan 2,5. Kemudian R2 itu anggotanya pasangan 1,1, 2,2, 2,5, 1,2, 1,6, dan 5,6. Kemudian tentukanlah
masing-masing operasi relasi. Yang pertama, operasi relasi irisan. R1 irisan R2 berarti mencari anggota yang pasangannya itu sama antara R1 dan R2. Berarti 1,1, 2,2, 2,5. Kemudian operasi yang kedua adalah operasi relasi gabungan, yaitu dengan menggabungkan R1 dengan R2 sehingga menghasilkan anggota pasangan 1,1, 2,2, 5,5, 6,6, 2,5, 1,2, 1,6, 5,6. Kemudian operasi yang ketiga adalah operasi perbedaan sistem. Berarti perbedaan antara R1 dan R2 semuanya. Sehingga menghasilkan 5,5, 6,6, 1,2, 1,6, dan 5,6. Yang ketiga adalah operasi relasi selisih. Karena yang diminta R1 selisih R2, berarti kita tulisnya yang berbeda tapi pada R1, sehingga pasangan 5,5 dan 6,6. Yang terakhir adalah operasi relasi komplement, yaitu dengan menggabungkan R1 dan R2, kemudian kita komplementkan. Caranya adalah dengan mengalihkan himpunan A dengan himpunan A, kemudian dikurangi dengan R1 yang digabung dengan R2, sehingga menghasilkan pasangan 1,5, 2,1, 2,6, 5,1, 5,2, 6,1, 6,2, dan 6,5. Selanjutnya yaitu pengertian fungsi. Apakah ada yang tahu apa itu fungsi? Fungsi atau yang bisa disebut juga dengan pemetaan adalah misalkan A dan B merupakan himpunan tak kosong, di mana fungsi dari A ke B adalah aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Fungsi juga mempunyai aturan loh. Apa aja sih? Yang pertama, anggota A harus berpasangan semua, berarti tidak ada yang jomblo ya. Dan yang kedua, anggota B dilarang membentuk dua cabang atau lebih, berarti tidak boleh berpoligami. Kemudian, ada berapa cara sih untuk menyatakan fungsi? Ternyata ada 3 cara untuk menyatakan sebuah fungsi. Yang pertama yaitu diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga notasi fungsi. Apabila F memetakan suatu elemen X merupakan anggota dari A ke suatu Y yang merupakan anggota dari B, dikatakan bahwa Y adalah peta F dan peta ini dinyatakan dengan notasi Fx dan biasa ditulis dengan F memetakan X ke Fx, sedangkan X biasa disebut prapeta dari Fx. Himpunan A dinamakan daerah asal atau domain dari fungsi F. Himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Sedangkan himpunan dari semua peta di B dinamakan daerah hasil atau range dari fungsi F. Contohnya seperti ini ya. Masih ingat kan cara menyatakan sebuah fungsi? Iya, yang pertama yaitu diagram panah. Contohnya seperti ini. Himpunan anggota P yaitu 1, 3, 7, 8 dan himpunan anggota Q yaitu 2, 6, 14, 16. Relasi P ke Q yaitu setengah dari. Tentukan dengan cara diagram panah. Caranya yaitu kita bikin 2 kotak untuk anggota himpunan P dan anggota himpunan Q. Lalu kita pasangkan sesuai dengan relasi yang ditanyakan. Relasi di sini yaitu setengah dari. Maka kita pasangkan 1 dengan 2, 3 dengan 6, 7 dengan 14, dan 8 dengan 16 seperti yang ada di gambar slide berikut ya.
Kenapa begitu? Karena 1 merupakan setengah dari 2, 3 setengah dari 6, 7 setengah dari 14, dan 8 setengah dari 16. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa dipahami? Kita lanjut ke cara yang kedua ya, yaitu dengan cara pasangan berurutan. Contohnya masih sama seperti soal yang nomor 1, cuman beda dalam penyelesaiannya. Kalau yang nomor 2, langsung kita urutkan saja. Berarti 1 dengan 2, 3 dengan 6, 7 dengan 14, dan 8 dengan 16. Yang terakhir yaitu dengan cara notasi. Contohnya, suatu fungsi x yaitu 2x, sehingga fx sama dengan 2x. Tentukan daerah hasilnya. Jadi di sini rumus fungsinya yaitu fx sama dengan 2x. Untuk menentukan daerah hasil, maka kita harus substitusi x ke angka yang kita inginkan. Misal, x sama dengan 1, berarti f1 sama dengan 2 dikali 1, sama dengan 2. Atau, x sama dengan 4, berarti f4 sama dengan 2 dikali 4, sama dengan 8. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fungsi. Ada berapa sih jenis-jenis fungsi? Jenis-jenis fungsi ada 4. Yang pertama fungsi injektif, yang kedua fungsi surjektif, yang ketiga fungsi bijektif, dan yang keempat fungsi inverse. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama fungsi injektif. Bunyinya tidak ada 2 elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Cara ingatnya, himpunan A tidak boleh menembak anggota B yang sama. Contoh, relasi 1W, 2U, 3V dari himpunan A 123 dan himpunan B, UVW adalah fungsi injektif. Dikatakan fungsi injektif karena himpunan A tidak ada anggotanya yang mempunyai pasangan yang sama di anggota B. Yang kedua, fungsi surjektif. Bunyinya, setiap himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen A. Cara ingatnya, himpunan B harus punya pasangan dan boleh poligami atau boleh punya pasangan lebih dari satu. Contohnya, relasi F1W, 2U, 3V dari himpunan A 123 dan himpunan B, UVW merupakan fungsi surjektif. Dikatakan fungsi surjektif karena semua anggota himpunan B mempunyai pasangan di himpunan A. Walaupun tidak ada yang poligami tetapi semua anggotanya mempunyai pasangan. Yang ketiga, fungsi bijektif. Dikatakan fungsi bijektif jika memenuhi fungsi injektif dan fungsi surjektif. Contoh, relasi F1U, 2W, 3V dari himpunan A123 dan himpunan B, UVW. Ini disebut fungsi bijektif. Dikatakan fungsi bijektif karena memenuhi sifat injektif dan surjektif, di mana semua anggota A tidak ada yang mempunyai pasangan yang sama di B atau injektif, dan semua anggota B mempunyai pasangan di A atau surjektif. Yang terakhir yaitu fungsi inverse. Jika F adalah fungsi berkorespondensi 1 ke 1 dari A ke B, maka kita dapat menentukan fungsi inverse dari F. Contoh, tentukan kebalikan fungsi fx sama dengan x-1. Penyelesaian, fx sama dengan x-1. Kita misalkan, fx itu sama dengan y, maka y sama dengan x-1 dan x sama dengan y plus 1. Jadi, fungsi balikannya adalah f inverse y sama dengan y plus 1. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa dipahami? Kita lanjut ke operasi fungsi. Jika f suatu fungsi dengan daerah asal df dan g suatu fungsi dengan daerah asal dg, maka pada operasi aljabar pada fungsi ini dibagi menjadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu penjumlahan. Penjumlahan f dan g ditulis f plus g.
didefinisikan sebagai f plus gx sama dengan fx plus gx. Contoh, diketahui fx sama dengan x plus 2 dan gx sama dengan x kuadrat min 7. Tentukan f plus gx. Caranya yaitu kita masukkan rumus f plus gx sama dengan fx plus gx. Lalu fx-nya kita masukkan yaitu x plus 2 dan gx-nya kita masukkan yaitu x kuadrat min 7. Lalu kita tambahkan menjadi x kuadrat plus x min 5. Yang kedua yaitu pengurangan. Selisih f dan g ditulis f min g, didefinisikan sebagai f min gx sama dengan fx min gx. Contoh, diketahui fx sama dengan x kubik plus 8x dan gx sama dengan 2x min 5. Tentukan f min gx. Caranya yaitu kita masukkan rumus f min gx sama dengan fx min gx. Kemudian fx-nya kita masukkan dan gx-nya kita masukkan. Lalu kita kurangkan menjadi x kubik plus 6x plus 5. Yang ketiga yaitu perkalian. Perkalian f dan g ditulis f kali g, didefinisikan sebagai f kali gx sama dengan fx kali gx. Contoh, diketahui fx sama dengan x min 3 dan gx sama dengan x kuadrat plus 2x. Tentukan f kali gx. Caranya yaitu kita masukkan rumus f kali gx sama dengan fx kali gx. Kemudian kita masukkan fx-nya yaitu x min 3 dan gx-nya yaitu x kuadrat plus 2x. Lalu kita kalikan hingga menghasilkan hasil x pangkat 3 min x kuadrat min 6x. Dan yang terakhir yaitu pembagian. Pembagian f dan g ditulis f per g, didefinisikan sebagai f per gx sama dengan fx per gx. Contoh, diketahui fx sama dengan x kuadrat min 9 dan gx sama dengan x plus 3. Tentukan f per gx. Caranya kita masukkan rumus f per gx sama dengan fx per gx. Lalu kita masukkan fx-nya yaitu x kuadrat min 9 dan gx-nya yaitu x plus 3. Lalu yang x kuadrat min 9 ini kita faktorkan menjadi x plus 3 x min 3 agar x plus 3 yang atas bisa dicoret dengan x plus 3 yang bawah. Kemudian menghasilkan hasil akhir yaitu x min 3. Poin yang terakhir adalah sistem matematika. Misalnya, S himpunan tak kosong. Operasi biner pada S adalah pemetaan dari S ke S ke dalam S, yaitu dapat ditulis tar S kali S adalah S. Himpunan S yang dilengkapi dengan satu operasi biner disebut sistem matematika. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.